Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan lagi untuk kita menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terlebih hari ini kita memperingati di mana Tuhan kita bukan hanya bangkit dari kematian, tapi Dia juga Tuhan yang hidup dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, itu sebabnya mari siapkan hatimu. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang begitu menerima kami apa adanya kami Tuhan. Itu sebabnya kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih hari ini kami memperingati di mana Tuhan mau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk kami mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau lewat pujian penyembahan kami. Terlebih lewat hidup dan hati kami. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau berlayak menerima segala yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari siapkan hatimu, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sambil kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kata-kata manusia, kata-kata penghiburan yang datang dari manusia, kata-kata mungkin yang menanyakan kabar,
bisa kami anggap sebagai hanya sekedar lip service, hanya sekedar basa-basi di tengah keadaan seperti ini. Bisa menjadi tidak bermakna apa-apa bagi kami karena terlalu sering kami dengar. Tapi saat ini jangan biarkan ya Roh Kudus firman-Mu tidak bermakna bagi kami. Biarkan dan bekerjalah Roh Kudus menembus sampai kedalaman setiap kami, setiap umat-Mu yang mendengar khotbah ini. Menembus kedalaman hatinya, merubah pola pikirnya, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengertian yang baru tentang firman-Mu, dan akhirnya kuat sampai tampil sebagai pemenang di tengah situasi ini. Berfirmanlah bagi kami lewat hamba-Mu, berbicara sesuai dengan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Saat ini saya akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu jurus surgawi menghadapi krisis. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21, saya baca bagi kita. Yohanes 20, 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jurus surgawi menghadapi krisis. Matthew Henry, seorang penulis, seorang komentator Alkitab yang luar biasa, pernah memberikan penggambaran tentang akhir hidup Yesus Kristus. Dia menulis, lihatlah akhir hidup Yesus Kristus. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya di surga. Yesus kemudian menyerahkan tubuhnya untuk diurus oleh Yusuf dari Arimatea. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Jubahnya dia izinkan diurus dan dibagi-bagi oleh para prajurit. Tapi apakah yang Yesus wariskan? Apakah yang Yesus wariskan kepada para murid yang telah menyerahkan segala sesuatu untuk ikut dia? Para murid tidak memperoleh warisan rumah. Para murid tidak mendapat sehelai jubah. Para murid tidak memperoleh kebun anggur. Para murid tidak mendapat uang yang banyak. Apa para murid tidak membutuhkan semua itu? Jelas jawabnya, murid butuh rumah untuk berkumpul, butuh jubah supaya tidak kedinginan, butuh kebun anggur untuk status sosial, butuh uang untuk kehidupan keseharian. Murid butuh semua apapun yang dibutuhkan dunia, oleh karena mereka masih hidup di tengah dunia. Tapi mengapa Yesus tidak ada mewariskan itu kepada para murid? Mengapa Yesus tidak meninggalkan itu kepada para murid? Ternyata saudaraku, jawabnya adalah pola pandang surga berbeda dengan pola pandang dunia. Pola pandang Yesus berbeda dengan pola pandang kita. Di tengah situasi yang sangat genting, di tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan, di tengah keadaan yang sangat menakutkan, ketika nyawa jadi taruhan, ketika iman harus dipertaruhkan, dengarkan saudaraku, ada yang lebih penting dari sekedar harta, ada yang lebih penting dari sekedar jubah, ada yang lebih penting dari sekedar kebun anggur, ada yang lebih penting dari sekedar keuangan. Apakah itu yang lebih penting itu? Yesus tahu, surgawi tahu, untuk menghadapi tekanan dan ketakutan, untuk menghadapi kekhawatiran, untuk menghadapi nyawa yang jadi taruhan, para murid butuh damai sejahtera, butuh eirene surgawi di tengah-tengah situasi yang menakutkan itu. Persis seperti keadaan kita orang percaya saat ini. Situasi ini sangat genting.
Bagaimana tidak genting untuk sekedar berkumpul beribadah kita tidak bisa. Bagaimana tidak menakutkan karena tiap saat kita bisa menjadi orang berikut yang terpapar COVID-19. Bagaimana tidak mengkhawatirkan bisnis tetap masih bisa jalan sih, tapi omsetnya jauh menurun. Bagaimana tidak mengkhawatirkan, oh sudah banyak orang yang dirumahkan. Bagaimana tidak mengkhawatirkan kita bergumul untuk sekedar hanya kebutuhan jasmani kita untuk tetap terpenuhi. Bahkan sebagai gembala, saya merindukan supaya kita dapat mensupport jemaat yang membutuhkan setiap bulan, membutuhkan kebutuhan jasmani. Kita bergumul dengan itu, dengan keuangan gereja. Di tengah situasi ini, kita semua membutuhkan bisnis tetap jalan. Kita membutuhkan supaya kita tetap bisa bekerja, bisa jualan. Kita membutuhkan hal-hal untuk kebutuhan jasmani kita. Namun dengarkan, saya mau berkata lewat khotbah ini, ada yang lebih penting di atas semua itu. Ada yang lebih utama daripada itu, yaitu kita butuh eirene surgawi. Kita butuh damai sejahtera. Kita butuh shalom surga supaya kita bisa hadapi semua kegentingan yang ada ini. Eirene lah, damai sejahtera lah, juru surgawi yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Kalau damai sejahtera ada di hatimu, ada di hatiku, kita akan mampu melewati ini. Tuhan tahu tiada seorang manusia pun yang bebas dari ketakutan. Tiada seorang manusia pun yang tidak pernah alami kekhawatiran. Tiada manusia satupun yang tidak pernah alami masalah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu kita semua akan hadapi itu. Itu sebabnya guru agung kita memberikan ilmu andalannya bagi kita bernama damai sejahtera. Damai sejahtera inilah ilmu pamungkas, senjata pamungkas yang bisa kita gunakan menghadapi pandemi corona ini. Dengarkan saudaraku, Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Menulis, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Melihat nats ini, kita berkesimpulan bahwa damai itu sumbernya ada dua, yaitu dari Tuhan dan dunia. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati itu tidak bergantung pada situasi. Damai sejahtera yang bersumber dari dunia, damai sejahtera yang semu, yang bergantung pada situasi. Ada orang yang hatinya damai ketika keuangannya baik. Ada orang yang hatinya dikuasai damai ketika bisnisnya berjalan dengan lancar. Tapi ketika semua itu tidak baik, damai sejahteranya pun hilang. Hanya damai sejahtera surgawilah yang tidak bergantung pada situasi, yang membuat kita tetap tenang ketika semua ini boleh terjadi. Dan kepada dunia yang tidak pernah dikuasai damai sejahtera itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan utus untuk menghadirkan damai sejahtera, membawa damai sejahtera supaya orang-orang dunia pun memiliki damai sejahtera. Perhatikan saudaraku, dunia betul-betul tidak pernah dikuasai damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Jadilah pembawa damai. Hadirkan damai di tempat di mana kau berada. Lewat medsos pun hadirkan damai. Sebarkanlah berita-berita yang menguatkan, bukan yang mengkhawatirkan. Di saat seperti itu kau berfungsi sebagai makarioi, hoi eirene poioi, anak-anak pembawa damai. Berbahagialah orang-orang pembawa damai, kata firman. Jadilah pembawa damai, saudara. The Personal Journal Amerika mencatat bahwa dunia ini yang sudah ada data statistiknya usianya sekitar 3.530 tahun.
Dunia pernah damai hanya sekitar 286 tahun saja. Sekitar 8% dari usia dunia yang sudah ada catatan statistiknya saja. Statistiknya tadi 3.530 tahun itu. Ada 8.000 perjanjian damai yang pernah dibuat manusia. Dibuat antar bangsa dengan bangsa, antar suku dengan suku, kelompok dengan kelompok. Tapi perang terjadi di mana-mana. Bahkan 24 Oktober 1945 United Nations PBB berdiri yang menjamin adanya damai di antara bangsa-bangsa. Tapi perhatikan apa yang terjadi setelah 1945. Perang masih terjadi di mana-mana, saudaraku. Perang Vietnam, perang Korea, perang Kamboja, perang Teluk, Afghanistan, Timur Tengah sampai saat ini dilanda perang. Betullah, dunia ini saat ini pun dilanda dan dipenuhi oleh teror, oleh ketakutan. Tidak ada yang betul-betul damai. Kepada dunia yang seperti itulah Tuhan utus kita dengan modal, dengan senjata pamungkas, dengan juru sandalan bernama Eirene, supaya kita menghadirkan damai sejahtera kepada orang-orang dunia yang dilanda ketakutan. Tapi bagaimana kita membawa damai sejahtera kalau hidup kita tidak dipenuhi damai sejahtera? Pastikanlah dirimu yang pertama dipenuhi damai sejahtera, baru bisa membawa damai sejahtera, menularkan damai sejahtera kepada orang lain. Apa sih? Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang dimaksudkan nats ini secara khusus bagi kita? Nats Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ternyata yang dimaksud nats ini bagi kita adalah begini, saudaraku. Yang dimaksud Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21 bagi kita adalah, ketika damai sejahtera ada dalam hidupmu, engkau bisa lihat sesuatu itu dengan berbeda. Ketika damai sejahtera menguasai hidup kita, kita bisa melihat sesuatu dengan berbeda, dengan cara yang berbeda. Perhatikan, saudaraku. Ketika Yesus bangkit dari kematian 40 hari, dia masih ada di dunia sebelum naik ke surga. Menampakkan diri pada kurang lebih 11 peristiwa kepada banyak orang. Di antara penampakan yang berulang-ulang itu, yang dia tekankan, ajarkan berulang-ulang adalah tentang kerajaan Allah, tentang damai sejahtera. Dia memenuhi hati para murid, orang percaya kepadanya dengan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Di lain peristiwa dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tapi tahukah saudara, saya mau berkata demikian. Sesungguhnya ketika Yesus bangkit dari kematian, menjadi lebih mudah bagi dia untuk tampil jadi pemimpin politik. Karena kematiannya spektakuler, kebangkitannya spektakuler. Itu spektakuler bagi semua orang. Ketika dia bangkit dari kematian, lebih mudah baginya jadi pemimpin politik. Kalau dia pemimpin politik, para murid juga jadi pemimpin politik. Memerintah bersama dengan dia. Menjadi harapan mereka selama ini. Menjadi harapan mereka sebelumnya. Menjadi pemimpin politik bersama dengan Yesus. Tapi yang terjadi, dengarkan saudaraku, justru tidak seperti itu. Yang terjadi justru sebaliknya. Yesus justru mempersiapkan mereka untuk menghadapi suatu keadaan yang menakutkan. Inilah pola pikir surgawi. Mengizinkan para murid untuk siap menghadapi segala kemungkinan, segala tantangan, segala ujian, segala kemungkinan termasuk penganiayaan yang mempertaruhkan nyawa. Tapi dengan sebuah kesiapan hati, dengan sebuah kemampuan surga yang bernama Eirene. COVID-19 datang mendera dunia, mendera kehidupan. Tuhan juga izinkan kita alami dan terima dampak. Tetapi ketika Eirene, damai sejahtera surga ada dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita, kita bisa melihat semua peristiwa ini dari sudut pandang yang berbeda. Inilah sudut pandang yang berbeda itu. Ketika damai sejahtera ada dalam hidup kita, kita bisa melihat sesuatu itu dari pola pandang yang berbeda. Pola pandang dunia
berkata bisnis saya anjlok. Kalaupun jalan, income menurun sampai 60%. Ada seseorang yang berkata demikian kepada saya. Tapi saya mau berkata, pola pikir surga, pola pikir yang berbeda akan berkata, saya bersyukur masih punya bisnis tetap jalan di tengah banyak bisnis yang sudah tutup. Pola pikir dunia berkata, tahun ini kesehatan saya menurun, saya harus jalani operasi oleh karena penyakit kanker. Pola pikir surgawi berkata, tahun ini saya bersyukur karena saya sudah dilepaskan dari penyakit kanker yang menyiksa saya selama ini. Pola pikir dunia berkata, situasi COVID-19 ini sungguh membawa kesedihan bagi saya. Saya harus kehilangan orang yang saya kasih. Pola pikir surga berkata, pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang hidupnya dikuasai damai sejahtera. Memang saya kehilangan orang yang saya kasih, kehilangan orang tua saya, kehilangan papa saya, kehilangan mama saya. Tapi saya bersyukur Tuhan telah melepaskan dia dari segala kesakitan yang dia derita. Sekarang dia berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Ada yang berkata sebagai orang tua, aduh sekolah di rumah ini membuat saya stres, ajari anak-anak marah-marah terus. Pola pikir yang berbeda, yang hatinya dikuasai damai sejahtera. Saya bersyukur bisa ambil bagian untuk mengajari anak saya. Saya mengerti betapa mulianya jadi seorang pendidik itu, jadi seorang guru itu. Saya bersyukur di tengah situasi ini saya punya waktu untuk mengajari anak saya lebih. Mengajari dia bermain musik, bermain gitar, bermain drum dan lain-lain. Sebelumnya itu tidak bisa, saudaraku. Ada yang berkata, tetap di rumah, stay at home itu membuat saya stres, tidak bisa kemana-mana, pusing kepala. Pola pikir surga yang dikuasai damai sejahtera. Stay at home membuat saya, waktu kita bersama jadi banyak, sering makan bersama, duduk bersama. Istri jadi pintar memasak. Masak masakan-masakan yang baru yang selama ini belum pernah dia masak. Bahkan sebagai gembala dari gereja yang masih baru pun saya sempat berpikir, mengeluh, bagaimana ini? Semua agenda gereja tidak berjalan dengan baik. Pemasukan gereja pun menurun drastis. Tapi pola pikir surgawi yang hatinya ada damai sejahtera. Saya bersyukur walaupun pemasukan gereja berkurang drastis, tapi kita masih bisa baksos kepada jemaat yang membutuhkan. Biarlah hatimu dikuasai damai sejahtera surga, supaya engkau bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau engkau masih melihat segala sesuatu dari sudut pandang dunia, engkau tidak akan pernah bisa bersyukur. Kalau engkau masih melihat dari sudut pandang dunia yang menakutkan, mengkhawatirkan, damai sejahtera belum ada dalam hidup. Eirene belum menguasai hidup. Izinkan Eirene Tuhan, damai sejahtera itu memerintah atas hidup. Maka engkau akan bisa melihat sesuatu dengan berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah semua jemaat Tuhan, jemaat IPK, para leaders dan jemaat, hatinya hidupnya betul-betul dikuasai damai sejahtera. Karena Tuhan sudah memberikan itu bagi kami. Damai sejahtera ini, Eirene ini, Shalom inilah menjadi jurus pamungkas, senjata andalan yang akan kami gunakan menghadapi situasi ini. Ketika damai sejahtera menguasai hidup kami akan melihat semuanya dengan cara pandang yang berbeda. Kuasai hati kehidupan jemaat-Mu dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya bisa melihat sesuatu dengan cara pandang yang baru. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.